Hai Cancer, ketemu lagi dengan saya Adia Batarika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Sungguh dramatis serangkaian peristiwa aneh yang terjadi di hidupmu. Namun penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Six of Swords. Di sini ada Four of Wands. Ada The Fool. Ada Five of Cups. Dan di sini juga ada Eight of Pentacles. Dari tebaran kartu ini, saya melihat sepertinya di sini kamu memilih untuk lebih menghindar ya dari sesuatu hal yang kayaknya sudah tidak kuat atau tidak mampu lagi kamu pertahankan. Saya melihat di sini banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kamu memilih untuk pergi, entah itu dalam lingkungan pertemanan atau mungkin dalam keluarga atau memang dalam hubungan rumah tangga. Saya melihat kamu sudah cukup mempertimbangkan, kamu sudah cukup memikirkan tentang resiko atau konsekuensi tentang apa yang akan kamu lakukan ini. Mungkin di sini kamu dihadapkan dengan situasi yang berat dan kenyataan memaksa kamu sepertinya harus kuat. Artinya di sini kamu sudah berusaha bertahan, kamu sudah berusaha untuk memperbaiki, tetapi kayaknya itu udah hanya dari pihak kamu. Oke, tidak sebaliknya. Kamu berusaha memahami, berusaha mengerti, tetapi itu tidak kamu dapatkan dari dia. Ada hal-hal yang mungkin di sini tidak bisa kamu terima ya, mungkin tentang perlakuan seseorang, atau mungkin memang ada yang menyinggung perasaan kamu. Ada hal-hal yang terjadi yang membuat kamu merasa sakit hati, atau mungkin di sini memang ada yang tidak menghargai atau memandang kamu sebelah mata. Artinya di sini kamu lebih berusaha untuk menghindar, lebih memilih untuk pergi dibanding atau daripada perasaan kamu terus-terusan dalam tekanan, dalam kesedihan, dan dalam kekecewaan. Oke? Dan saya melihat sepertinya semua yang kamu lakukan itu tentunya untuk lebih menjaga mental kamu ya, untuk tetap baik-baik saja. Kamu tidak mau terpengaruh karena mungkin circle yang tidak sehat. Kamu tidak mau terpengaruh karena penilaian orang, tentang perkataan orang, atau tentang ada yang pihak-pihak yang berusaha menekan kamu di sini. Kamu lebih berusaha untuk menghindar, kamu lebih berusaha untuk menjauh. Oke, ya mungkin di sini dalam keluarga bisa saja kamu tidak pernah merasa dihargai, ya mungkin karena mungkin bisa saja dalam segi finansial kamu mungkin sedang tidak baik-baik, ya mungkin banyak pihak-pihak yang merendahkan kamu. Ini bisa saja terjadi, ada sesuatu hal yang cukup membuat kamu tersakiti. Kayaknya ini sungguh dramatis ya, kamu merasa sangat tidak dihargai. Padahal di sini kamu sudah berusaha
berjuang untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu. Artinya kamu dihadapkan dengan situasi yang penuh drama, penuh kepura-puraan. Bisa saja di depan kamu berpura-pura baik, tetapi di belakang kamu mereka menceritakan tentang keburukan atau tentang keadaan kamu, situasi kamu. Tapi kayaknya kamu sudah lebih menghindar, sudah tidak mau terhasut atau terpengaruh tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Ada Four of Wands dan saya melihat di sini sepertinya di saat kamu sudah memilih untuk pergi, di saat kamu lebih milih menghindar, ketenangan itu, kenyamanan itu pada akhirnya bisa kamu dapatkan. Yang pada akhirnya kamu lebih fokus terhadap apa yang ingin kamu kejar, apa yang ingin kamu raih dalam kehidupan. Pada akhirnya mental kamu jadi lebih terjaga, perasaan, pikiran kamu lebih stabil. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang membuat kamu dalam tekanan, ada hal-hal yang membuat kamu dalam kesedihan, kekecewaan, karena perasaan-perasaan seperti itu yang pada akhirnya bisa menghambat kamu untuk mengejar sesuatu, menghambat kamu untuk melangkah. Perasaan-perasaan yang mungkin tidak percaya diri, insecure, kamu merasa keberuntungan tidak pernah berpihak dalam kehidupan kamu. Perasaan-perasaan seperti itu yang justru pada akhirnya menghambat langkah kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal. Jadi lepaskan, hindari hal-hal yang seperti itu dan fokus untuk ketenangan jiwa agar kamu lebih bisa mencapai apa yang kamu inginkan, memperbaiki situasi, memperbaiki keadaan yang saat ini mungkin tidak terkendali yang kamu rasakan. Dan saya juga melihat di sini pada akhirnya kamu bisa kembali melangkah. Kamu punya kepercayaan diri lagi, ya mungkin di sini kamu punya support system dari dalam diri kamu, dari orang-orang yang kayaknya masih tetap ada orang-orang yang sayang sama kamu. Tidak semua orang-orang meremehkan kamu, tidak semua orang yang mungkin berpikir jelek atau berpikir buruk tentang kamu. Ada pihak-pihak yang benar-benar mengerti dengan situasi atau kondisi yang sedang kamu hadapi, karena bisa saja orang yang kamu percaya, orang yang kamu yakini tidak akan nyakitin kamu, ternyata justru mereka yang menyakiti perasaan kamu. Itulah hal yang membuat kamu paling terluka di sini. Tapi tenang, di sini tidak semua orang seperti itu. Kamu juga punya orang-orang yang sayang sama kamu. Orang-orang yang benar-benar peduli, yang membuat kamu kembali menemukan kepercayaan di diri kamu, menemukan kembali langkah kamu. Karena mereka melihat kamu punya potensi, kamu punya kekuatan untuk merubah situasi, merubah keadaan kamu saat ini. Oke? Kamu punya kekuatan untuk merubah semua itu. Karena di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk menjaga hati, mental kamu, pikiran kamu, untuk tidak peduli terhadap apapun yang orang lain pikirkan, apapun situasi atau kondisinya. Karena yang saat ini kamu pikirkan bagaimana caranya kamu untuk bisa sampai di tujuan kamu, tentang apa yang ingin kamu capai, tentang apa yang ingin kamu raih dalam kehidupan kamu. Dan saya melihat di sini ada hal-hal yang harus kamu lindungi di sini. Ini tidak hanya tentang kebahagiaan, tidak hanya tentang diri kamu ya. Ini bisa tentang keluarga, tentang istri, suami, atau anak, atau orang tua. Artinya di sini ada ketulusan, ada niat yang baik yang bisa saja Tuhan memberikan jalan terbaik untuk kamu. Menemukan kesempatan, menemukan peluang agar memperbaiki keadaan. Artinya kamu menemukan itu, menemukan jalan keluar, menemukan peluang, kesempatan, meskipun itu terlihat kecil, peluang yang kecil mungkin, kesempatan kecil, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk merubah itu menjadi hal yang luar biasa. Karena di sini kamu punya potensi, kamu punya kekuatan untuk bisa merubah keadaan atau situasi yang bahkan ini tidak hanya bisa pembuktian terhadap diri kamu sendiri ya, tetapi ini berusaha untuk membuktikan kepada orang-orang yang dulunya menzolimi kamu, memandang kamu sebelah mata, meremehkan kamu. Ini adalah bentuk dari perasaan kamu yang dulunya pernah tersakiti. Dan dari hal-hal seperti itulah yang membuat kamu semakin ingin bangkit. Di saat kamu berada di titik terendah, dengan begitu kekuatan yang ada dalam diri kamu itu tiba-tiba bisa saja muncul, yang pada akhirnya kamu mampu merubah segalanya. Karena
ternyata kamu berusaha untuk mengambil sisi positif dari apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Kamu berusaha untuk mengambil sisi positifnya, melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata hal-hal negatif seperti itu mampu menumbuhkan rasa semangat yang luar biasa ya, motivasi yang luar biasa dalam diri kamu. Pada akhirnya kamu bisa mencapai sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, atau bahkan melebihi ekspektasi kamu. Oke, karena memang kamu mampu untuk melihat setiap permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kita lanjut. Di sini ada play, ada prestige, di sini ada the initiation, ada don't deem to fit in, dan di sini juga ada protection. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat saat ini kamu sudah benar-benar mampu untuk memainkan peran kamu ya. Selama ini yang mungkin kamu diremehkan, tidak dipandang, tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih menunjukkan kualitas diri kamu. Kamu sudah lebih menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya ya, karena memang di sini kamu punya kemampuan. Bukan berarti itu menyombongkan diri, tetapi itu lebih kepada ini adalah bentuk kebanggaan kamu terhadap diri kamu sendiri, karena bisa sampai saat ini, sampai di titik ini, kamu mampu untuk lebih berproses, kamu mampu untuk lebih tidak goyah, oke? Kamu tidak mau larut dalam sebuah kesedihan, kamu mampu untuk bangkit. Inilah peran kamu di sini. Kamu memperlihatkan bahwa di sini kamu mampu untuk merubah segalanya, merubah situasi dan keadaan agar lebih baik lagi. Oke, pada akhirnya kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang bahkan di luar ekspektasi kamu, melebihi ekspektasi kamu di sini. Karena di sini memang semesta sepertinya memberikan kamu jalan yang terbaik, karena memang di sini ada niat yang tulus, ada niat yang baik. Ini tidak hanya tentang diri kamu, tetapi ini juga tentang keluarga, tentang orang-orang yang tersayang, yang mungkin itu adalah jalannya. Ini tidak hanya mungkin tentang kamu, tetapi tentang orang-orang yang kamu sayangi. Karena di sini kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Oke? Saya juga melihat di sini sepertinya bersiap untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah, dan mungkin di sini derajat kehidupan kamu akan naik ya, level kehidupan kamu juga akan lebih naik, karena banyak prosesnya di sini, atau memang banyak yang pernah kamu hadapi, banyak serangkaian peristiwa yang aneh-aneh ya yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada yang mungkin berpura-pura baik, ada yang hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, ada yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Banyak hal-hal yang aneh yang pada akhirnya kamu temukan. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih memproteksi diri kamu. Oke, memproteksi diri kamu, melindungi diri kamu agar tidak lagi terjerumus dengan atau masuk ke dalam circle-circle yang toksik, yang pada akhirnya itu menyakitkan kamu. Dan pada akhirnya bisa saja keputusan itu membuat kamu dalam penyesalan. Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih memproteksi diri kamu, lebih berusaha melindungi diri kamu agar hal-hal yang dulunya pernah terjadi itu tidak terulang lagi. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan dalam kehidupan kamu, karena memang kamu sudah lebih kuat, kamu sudah lebih berani melangkah, berani memulai sesuatu hal yang baru, berani mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan hal-hal yang toksik, lebih menjaga hati dan mental kamu untuk tetap kuat, untuk tetap bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Karena hidup akan penuh dengan kejutan ya, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang terkadang tidak membuat kamu tidak habis pikir.
ada hal yang mungkin menyakitkan, tapi pada akhirnya di sini kamu belajar dari semua itu untuk bisa kuat, untuk lebih bisa mempertahankan diri kamu dan melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Kamu nggak mau masuk ke lubang yang sama. Kamu nggak mau salah lagi. Kamu lebih berusaha untuk mempertimbangkan, berusaha untuk lebih tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tentunya nantinya itu akan lebih berbeda. Kamu tidak mau lagi mengikuti hawa nafsu yang pada akhirnya itu bisa menjerumuskan diri kamu. Kamu jadi lebih saat ini lebih berhati-hati di setiap apapun langkah yang akan kamu ambil. Oke, apapun itu, tentang hubungan, karir, atau bisnis yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, segini dulu readingannya. Ambil positifnya ya, buang negatifnya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang dalam kegalauan, dalam keputusasaan, karena mungkin ada hal-hal yang terjadi yang menyakitkan dalam perasaan kamu. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya kamu jadi lebih baik ya. Untuk kedepannya kamu jadi lebih kuat lagi menghadapi apapun situasi, apapun kenyataan-kenyataan yang berat yang harus kamu terima. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.